Kalau saya tidak ikut misa, suster tanya, kemana kamu hari ini tidak misa? Aku ketiduran, suster. Oh gitu. Ya seperti malaikat-malaikat itu. Ya, jadi memang saya tertarik. Tapi waktu itu ya kan tunggu orang tua dulu ya. Udah. Ya lama-lama karena suster itu bilang nanti kapan kamu datang. Nah, jadi saya datang ke biara. Lalu Karmel itu bilang, kenapa kamu tidak masuk di Karmel? Saya bilang jangan, saya mau pakai baju putih. Pemasuk itu. Tapi saya tetap Fransiskan. Tapi pokoknya saya mau pakai baju putih, itu saja. Halo semuanya, kembali lagi di Fiat Media Center FMM Indonesia. Pada kali ini kita kedatangan tamu, yaitu Suster Godeliva dan Suster Yuli. Nah, pada sesi kali ini kita akan berbincang-bincang dengan mereka seputar panggilan sebagai seorang FMM. Kita mau tahu nih, dari mana ya mereka berdua. Nah, kalau Suster Godeliva, Suster asalnya dari mana, Suster? Dari Solo. Orang Solo. Kalau Suster Yuli? Dari Flores. Dari Flores. Wow, jauh ya. Ya. Satu dari Pulau Jawa, satu dari Pulau Flores. Oh. Terus Suster udah boleh berbagi dengan kita sudah berapa lama jadi FMM? Saya masuk tahun 62. Jadi 61. sudah 61 ya. 61 tahun. Wow. Suster Gode? Suster Yuli? Saya masuk tahun 65. 65, ya. 58 tahun. 58 tahun. Wow, 61 dan 58 tahun, teman-teman. Wow, luar biasa sekali. Saya sebagai kita suster muda FMM nih, pengen tahu kan segitu lama ya. Tentu ada banyak pengalaman yang bisa di-share. Nanti kita lebih dalam lagi tentang itu. Cuma boleh tahu suster dulu, kita gantian aja sharingnya. Suster Gode dulu pertama kenapa ya kok bisa tertarik dengan FMM? Saya dulu bekerja dengan suster FMM di Rumah Sakit Misi Rangkas Bitung. Oh, suster, jadi suster FMM punya rumah sakit? Rumah sakit ya, yang sudah 90 tahun umur rumah sakit itu. Dan di situ ada suster-suster Belanda, Belgia, ada juga dari Tiongkok. Saya mulai kenal situ, lalu tiap hari saya ikut misa, tiap pagi belakang suster duduk di kapel. Kalau saya tidak ikut misa, suster tanya, kemana kamu hari ini tidak misa? Aku ketiduran, suster. Gitu. Oh, gitu. Terus lalu setelah itu saya kepingin masuk seperti suster itu ya. Kerja di rumah sakit, ya kerja di mana saja saya suka. Ada suster yang kerja di kamar cuci. Kami tidak bisa nyebut namanya, kami bilang itu suster kamar cuci. Jadi terus saya pengen masuk, lalu saya tanya waktu itu, boleh nggak saya masuk seperti suster? Jawabannya Pak, boleh katanya. Waktu suster masuk itu sudah ada suster yang dari Indonesia atau di novisiat ya sudah ada. Okay. Terus teman-teman itu kan kalau tadi dengan suster Gode bilang susternya ada dari Cina, dari Belanda, Belgia. Jadi itu bagian dari karisma FMM bahwa kita selalu susternya itu dari berbagai tempat, dari berbagai kultur hidup bersama gitu. Nanti kita balik lagi sebenarnya. Kalau suster Yuli? Kalau Suster Yuli bagaimana kenal FMM? Kan di Flores nih.
Kalau saya setelah sekolah ada satu suster yang temani kongregasi Maria. Jadi saya ikut kongregasi Maria. Lalu dia membina ya. Membina. Nah, sudah itu kalau ada tugas apa-apa di gereja, itu dia selalu kasih ke saya. Nah, nanti kasih ke saya harus kasih tahu teman-teman lagi. Hanya sudah itu kadang saya bilang, kok kenapa selalu kasih saya tugas itu ya? Padahal saya juga tidak tahu. Tapi saya berusaha. Sudah itu ada suster, mereka ke kampung. Saya kan orang kampung ya. Jadi ke kampung, mereka itu tidak takut apa namanya itu kayak. Kan kita di kampung namanya kalau ada orang tua, ya ada kotor gitu ya. Tapi mereka itu kok rasanya sepertinya biasa saja ya. Jadi saya bilang, kok mereka bisa ya? Ya lama-lama ya itu yang saya tertarik. Mereka bisa kunjungin orang yang ya jauh, pokoknya jauh tapi jalan kaki. Ya jalan kaki. Ya tidak terlalu jauh, jadi dari Susteran itu 4 kilo ke tempat saya. Tapi mereka itu tidak gembira sekali ya. Jadi saya juga ya sebagai orang muda senang gitu ya. Gitu. Jadi saya usaha untuk ke gereja ya. Lalu waktu mereka ke gereja kan ada baju yang panjang seperti celupung. Kita dulu kan panjang bajunya. Kita lihat seperti malaikat-malaikat itu. Jadi memang saya tertarik. Tapi waktu itu ya kan tunggu orang tua dulu ya. Ya lama-lama karena suster itu bilang nanti kapan kamu datang. Nah jadi saya datang ke biara. Hanya tapi tidak bilang saya mau masuk dia, tidak. Tapi nanti lama-lama saya pergi minta doa dulu. Saya minta doa kepada Suster Karmel. Lalu Karmel itu bilang, kenapa kamu tidak masuk di Karmel? Saya bilang jangan, saya mau pakai baju putih. Masuk itu. Tapi saya tidak tahu Fransiskan. Tapi pokoknya saya mau pakai baju putih. Itu saja. Sudah berapa lama, udah saya beranikan diri untuk mengatakan suster. Ketemu suster ini orang Belanda. Nah, saya bisa masuk suster ya. Bisa. Jadi mereka tidak pernah bilang menolak gitu. Boleh. Senang saya. Tapi ya pulang ke rumah kasih tahu orang tua ya biasa orang tua kan sedikit ini. Tapi karena saya mau ya akhirnya kasih izin 65 November 64 tanggal 10 November saya diantar ke biara. Udah jadi sampai sudah itu saya masuk. Jadi waktu itu suster-susternya juga masih dari luar negeri ya suster? Iya, semua dari Belanda, Prancis, Chinese, Dr. Wonga ini. Dr. Wonga ada di situ. Itu campur-campur. Waktu itu komunitasnya berarti di mana? Di Bejawa. Jadi teman-teman luar biasa kisahnya, kisah panggilan Suster Yuli Wali. Jadi dulu para suster-suster yang dari berbagai negara, mereka ada di Flores, khususnya di Bajawa ya. Lalu kesaksian hidup mereka yang memang dengan umat di sana ya, dengan kehidupan umat di sana, dan juga tadi yang ini ya, dengan pakaiannya jubah putih yang ternyata menarik Suster Yuli untuk bergabung ke FMM. Itulah misteri panggilan ya, yang setiap suster tuh beda-beda begitu. Sangat menarik ya Suster Susi ya. Ya. Terus kalau saya boleh tanya nih ya, jadi yang membuat Suster Yuli sama Suster Gode tertarik itu apa ya, kalau boleh bilang 1-2 kata? Apa sebenarnya yang membuat tertarik? Kalau saya
Saya sejak kecil memang tertarik mau menjadi suster. Dan kalau ikut pelajaran agama, guru agama mengatakan hidup perkawinan itu luhur, tapi hidup religius itu lebih luhur. Kata-kata lebih luhur itu yang menarik saya. Lalu saya sudah tertarik waktu sekolah di Ursulin, itu baru kelas 2 SMP. Saya sudah tanya sama suster, boleh nggak saya masuk? Oh boleh, tapi saya senang sekali. Baru kelas 2 boleh masuk ya. Tapi sampai di rumah saya cerita, aku mau masuk biara, kata suster boleh. Belum katanya. Belum, karena belum umur 20 katanya. Oh dulu jadi batasnya umur 20. Iya, dan takutnya orang tua juga itu belum mengerti, kamu sesungguhnya belum mengerti gitu. Hanya lihat bagusnya aja gitu. Lalu ya sesudah bekerja, sudah menjadi lebih dewasa, kok baik itu bekerja dan berdoa begitu luhur. Saya merasa ya suster itu suci. Terus kalau saya perhatikan dia keluar dari biara masuk ke gereja itu dengan tangan sopan, dengan selubung panjang. Aduh, saya kepingin sekali gitu. Ya, terus lalu suster itu sesudah misa berdoa bersama, lalu makan pagi bersama, lalu bekerja. Menyapa kami yang sedang bekerja, bagaimana kamu. Terus melihat pasien satu persatu disapa. Itu saya melihat, aku senang sekali kalau bisa seperti itu. Gitu. Ya hidup untuk Tuhan, tapi juga untuk sesama. Ya itu juga ininya karismanya FMM ya. Dua belah itu. Jadi hidup melayani, tapi hidup melayani itu datang dari hidup kita berdoa bersama. Itu kalau bahasa kerennya kontemplatif and aktif. Jadi kontemplatif itu doanya bareng-bareng bersama. Lalu karena kita berdoa bersama, kita dikirim untuk melakukan yang hal nyata untuk orang lain. Ya. Kalau Suster Yuli yang saya tangkap itu ada tertarik dengan pelayanannya ya, pelayanan suster dan kegembiraan mereka ya. Boleh cerita sedikit lebih dalam lagi suster? Itu gimana maksudnya? Maksud ya artinya mereka tidak ya kalau tidak tidak merasa jijik itu, maksudnya ini kok orang kampung ya kan. Memang saya memang orang kampung benar ya. Jadi kalau mereka ke kampung itu kan biasanya ya tahu sendiri ya di rumah-rumah gitu, apalagi mereka senang dengan orang tua kan makan sirih dengan air sirih di sini. Jadi tapi itu mereka kok bisa gitu. Jadi akhirnya waktu mereka suster-suster itu pulang, saya kepingin ikut tuh, tapi kan ya hanya ikut tuh nanti kembali. Tapi dalam hati saya itu kok sepertinya mau gitu, mau ya. Tapi untuk saya belum jelas ya, belum jelas. Tapi sepertinya mau itu. Itu ya. Oke. Terima kasih. Terus kalau boleh saya tanya, kita masuk lebih dalam ya kan. Setelah itu suster masuk ya, jadi melalui apa? Tahap-tahapnya boleh cerita. Jadi setelah masuk itu kalau zaman mungkin sekarang udah berbeda dengan zaman saya ya informasinya. Kalau zaman dulu itu langkah-langkahnya bagaimana ya Mas? Setelah tertarik terus apa lanjutnya apa? Langkah lanjutnya kami mengurus surat kesehatan, surat dari pastor, surat dari orang tua, kesehatan dan lain-lain itu. Sesudah itu berkumpul, semua itu kami masuk Pranov ya, Postula namanya. Itu 6 bulan kami pakai baju abu-abu, selubung kuning. Gitu pakai selubung dengan baju seragam itu saya udah senang sekali. Selubungnya kuning ya? Bukan hitam. Hitam.
Dan itu kainnya kain sutra waktu itu. Oh, Jadi jatuh terus. Licin ya. licin gitu. Itu selama 6 bulan. Oh, Kami senang sekali ya berdoa bersama pagi, siang, juga malam, rekreasi bersama. Lalu ada pekerjaan, kadang-kadang rekreasi bukan sekedar rekreasi, tapi kita buat jahit kaos yang sobek gitu, bersama. Jadi nanti juga main bersama gitu. Ya, persaudaraannya menggembirakan, tapi ya karena memang kami dididik supaya bersaudara, jadi susah. oke. Itu baru sampai pranovis ya. Ya sudah itu mendapat pelajaran lebih, itu ada pastor datang untuk memberi pelajaran tentang katekismus, kitab suci. Lalu ada suster-suster yang memberi tentang orang-orang suci, tentang tarekat, dan lain-lain. Jadi tiap hari dapat pelajaran. Lalu juga bekerja. Saya bekerja di kamar jahit. Ikut jahit baju. Oh, itu kalau Sister Yuli sama? Sister Proses novisiat prosesnya sama. prosesnya sama. Proses sama. Iya. Dulu barengan apa? Tidak, dia Saya lebih dulu. tahun 62. 62 sama 65. jadi beda angkatan. Beda angkatan, saya mau keluar dia masuk. Tapi masih ketemu di novisiat. Keluarga ini. Naik. Keluar dari sudah mulai bermisi. 2 tahun di novisiat, lalu boleh kawal sementara. Lalu saya diutus ke misi kembali ke Rangkas Bitung. Jadi ketemu teman-teman lama, ketemu suster-suster lama. Ada temporary apa kalau dulu apa Kau kau sementara. sementara. Nah itu berapa lama sampai kau kekal? Saya 10 tahun. 10 tahun. Saya pernah boleh kau, tapi saya bilang nanti dulu. Jadi 10 tahun. Kenapa? Nambah waktu. Karena apa, nggak pengen masih main-main. Masih pengen informasi ternyata. Ketahuan dia. Oh, ternyata bisa ya. Oh. Tapi Kan boleh 5 tahun ya, kan 5 tahun ya. 5 tahun mestinya kan dari tahun 65 itu sampai 70 mestinya ya. Saya sampai tahun 75 baru kalau dekat. Jadi tadi ini ya udah berapa 61 tahun ya suster ya di Biara. 58 tahun. Nah, berarti ini udah nggak mungkin di satu tempat ya. Jadi mau tanya nih, penasaran. Kan FMM merupakan kongregasi internasional ya yang banyak tempatnya, tempat misinya. Jadi mau tahu suster pernah tugasnya di mana saja? Saya pernah tugas 1 tahun di Malaysia. Pergi membantu di poliklinik untuk melayani orang miskin di Kota Baru. Terus dari sana kembali ke Rangkas Bitung. Kembali lagi. Kembali ya, kerja di rumah sakit juga lagi. Lalu waktu itu kami dikumpulkan kembali ke Bogor untuk menjadi komunitas suster muda. Junioran. Junior. Ada komunitasnya ya. Ada junioran. Komunitas suster muda. Kalau suster Yuli? Kalau saya selesai kawal sementara, langsung ke Jakarta. Selama sampai saya kekal Jakarta. Baru dari Jakarta ya kirim ke Filipina. Sudah dari sana terus kembali ke Flores. Flores ya boleh balik, nanti ke Jawa lagi, ke Sinanglaya, begitu. Sudah itu kembali lagi ke Flores, sampai ke Jakarta sampai sekarang. Jakarta Flores. Jadi buat info aja, Suster Gode sama Suster Yuli ini tinggal di komunitas yang sama.
ya dengan kami juga. Jadi gampang gitu. Terus kalau ada pertanyaan lagi soal misi? Ya, saya Ya. mungkin bisa nambah karena saya sudah dari novisiat dikumpulkan lagi di komunitas suster muda di Bogor. Nah, sudah itu saya dikirim untuk tahun teologinya ke Bangalore. Oh, Bangalore. Oh, jadi pernah India juga ya? Nah, tahun teologi 1 tahun di sana. Nah, jadi teologinya sendiri 8 bulan, tapi saya dapat kesempatan boleh mengikuti spiritualitas kitab suci 4 minggu, lalu spiritualitas Fransiskan untuk menghabiskan waktu 1 tahun. Nah, terus dari situ di Jakarta, saya paling lama di Jakarta 8 tahun. Sudah itu dipindah ke Jambi, ke Flores, balik lagi Jambi, Jakarta, Flores, begitu segitiga. Segitiga saya, Jambi, Flores, Jakarta. Nah, itu jadi kalau FMM itu harus bersedia, siap sedia dong ya Iya. selalu. Iya.